Jadi malamnya dari mulai pagi, siang, sore itu seperti singa padang pasir. Jangan dicolek aja Sayyidina Umar bin Khattab, dipenggal langsung batang lehernya. Tapi saat datang malam sepertiga malam, ya dia itu tadarru'ah, itu persis seperti anak bayi, merengek, menangis, sasadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang nangis, gimana sih orang nangis? Itulah keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah saat malam hari dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ibtalahu, Allah akan berikan ujian dalam kehidupan. Jadi ujian hidup itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar ujian, biasanya kita dengar suka apa duka, susah, sulit apa senang. Kalau kita dengar ujian, susah apa senang? Susah. Rata-rata kalau kita dengar ujian susah, kesulitan gitu. Ya, kesulitan, kesusahan begitu. Tapi ada juga ujian berupa kesenangan. Ujian Allah tapi ditutupi dengan kesenangan, itu bentuk ujian, ada kayak begitu. Ya, jadi kalau hidup kita itu maaf dirundung dengan kesalahan, tapi abdan di sini hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ibadah kepada Allah, dia ibadah, makin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya, ya. Makin diberikan kesulitan dalam kehidupan, dikasih masalah sama Allah, ya, begitu. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lagi enak-enaknya hidup, orang tua meninggal. Lagi enak-enaknya hidup, anak meninggal yang kita cintai. Itu kan salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi ujian ini sesungguhnya adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita begitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, Allah akan uji dia. Jangan berharap kita mendapatkan cinta Allah kalau kita enggak diuji. Orang yang dicintai sama Allah pasti orang-orang yang melewati ujian. Ya. Kenapa Allah kasih ujian buat kita? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar daripada jeritan hati kita. Sengaja, ya, udah dipukul sama Allah, ditendang, dijedugin sama Allah dengan berbagai macam bentuk masalah. Intinya cuma satu, liyasma'a tadarru'ahu. Biar Allah mendengar tangisan, rengekan, sasadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita nggak pernah merengek kepada Allah, merengeknya kepada manusia, kepada makhluk, ya, maka Allah bantai dia dengan segala macam ujian hidup. Dibikin susah hidupnya. Agar apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah rindu untuk mendengar tangisan kita. Allah rindu untuk mendengar daripada rengekan kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau itu seorang singa padang pasir. Siapa yang berani sama beliau? Nyalinya paling gede nih manusia. Jangankan manusia takut sama Sayyidina Umar, iblis baru lihat bayangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kabur, dia takut. Saking nyalinya gede tuh. Nggak ada tuh kata-kata mundur tuh nggak ada. Pantang mundur. Ya, singa padang pasir disebutnya. Maka boleh kalau kita punya anak, kita tulis di dahinya Umar ibnul Khattab. Nggak usah pakai apa-apa, pakai tangan aja, pakai jari. Dalam keadaan punya wudu, tulis di keningnya
pakai bahasa Arab, Umar ibnul Khattab. Insyaallah anaknya nggak bakal apa itu kesambet, ngelihat yang goib-goib tuh nggak apa namanya, nggak sawan, nggak bakalan. Itu jadi kisahnya Sayyidina Umar tuh begitu. Jangankan ngelihat sosok Sayyidina Umar, baru ngelihat bayangan Sayyidina Umar, iblis udah kabur semua. Ya, malaikat mungkar dan nakir, ya, di alam barzah aja angkat tangan sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dilihatin sama Sayyidina Ali. Yang lain pada bubar setelah pemakaman Sayyidina Umar, dilihatin. Agak aneh, pengen tahu kata Sayyidina Ali. Di dunia waktu hidupnya dia punya nyali besar. Siapapun orang nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Coba saya lihat di alam barzah. Ternyata disaksikan oleh Sayyidina Ali di alam barzah, 2 malaikat pun tidak akan berani menanya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi malamnya dari mulai pagi, siang, sore itu seperti singa padang pasir. Jangan dicolek aja Sayyidina Umar bin Khattab, dipenggal langsung batang lehernya. Tapi saat datang malam sepertiga malam, ya, dia itu tadarru'ah, itu persis seperti anak bayi, merengek, menangis, sasadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang nangis, gimana sih orang nangis? Itulah keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah saat malam hari dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu saudara, saat kita digempur dengan masalah, kesusahan, kehimpitan hidup, liyasma'a tadurra'ahu, Allah rindu jeritan kita. Ya Allah, ya Rabb, ini hidup saya lagi begini. Itu jerit tadarruan namanya itu. Itu lagi ditunggu, Allah rindu tuh. Lagi ditunggu tuh jeritan kayak begitu. Sebab selama ini kita pernah meneteskan air mata atau tidak? Begitu. Ya kan? Ada kisahnya Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu hampir setiap bulan ganti kacamata. Sampai dokternya bertanya, "Ya Habib, hampir setiap bulan Habib mengganti kacamata. Kenapa bisa kayak begini ya Habib?" Ya, karena beliau jawab, karena setiap malam aku pasti meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saat munajat. Ya, begitulah. Ya, keadaan orang-orang soleh begitu. Jadi ujian hidup, ya, kehimpitan, kesulitan, ya, duka, macam-macam deh ujiannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu tanda cinta Allah kepada kita. Allah rindu, lagi nunggu, pengen denger jeritan kita, sasaduan kita, tangisan air mata kita. Selama ini kita udah nangis belum? Kalau belum nangis berarti kita lagi ditunggu tangisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ditunggu sasadu kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi ditunggu. Ya, begitu. Kan biasa begitu. Kita kalau lagi, ya, ujung-ujungnya bokek deh ya. Susah ini begitu kan baru. Ya Allah, begini banget hidup. Jangan begitu. Ya, sholat baru munajat sama Allah. Ya Allah. Ya, nah itu Allah rindu tuh. Ya, jeritan hati itu kayak begitu Allah rindu. Tangisan air mata kita ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita suudzon kepada Allah. Kenapa sih saya kan udah sholat, saya sudah duduk di majelis ilmu, kok hidup saya makin susah? Bukan makin susah sebenarnya. Kita yang bikin susah hidup ini, dan kita memandang susah hidup ini jadi susah. Ya, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit kalau kita semuanya sandarkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sulit itu kita yang bikin sulit hidup kita. Ya. Bukan Allah enggak kasih rezeki buat kita, tapi kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ogahlah, malas gue sholat, ngapain juga gue sholat. Ya, malas lah gue ngaji, ngapain juga gue ngaji. Gini-gini aja, ngapain gue sedekah? Gue udah ngeluarin ini begini-gini aja. Apapun juga amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah aja dulu, lillah. Pasti akan, enggak dipinta juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan di hati kita. Sedekah kita pasti dibalas sama Allah.
tanpa kita minta dikasih sama Allah, dibalas. Salat kita, duduk kita di majelis ilmu, zikir kita, salawat kita, enggak dipinta, faedahnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka bukan ngeluh dalam hal ini saat Allah uji buat kita, bukan. Tapi kita menghubungkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu tadi, tadarru'ahu, yaitu kita mengemis kepada Allah, merengek kepada Allah, begitu ya. Mungkin selama ini kurang kali tangisan kita kepada Allah, mungkin kurang kali rengekan kita kepada Allah ya. Jadi ya banyak mungkin hajat-hajat kita yang tertunda ya, begitu, yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.